107,7 FM Radio Jala Seva Jaimai. Selamat pagi Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Senang sekali saya Arjun Samudra dapat menjumpai Anda kembali tentunya di program Seller News. Dari narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita semuanya di Radio Jala Seva Jaimai. Dan Jajamers, kebutuhan personil pengawal organisasi sebagai salah satu hal penting yang mendukung tujuan organisasi, seperti halnya di lingkungan TNI Angkatan Laut, di mana di dalamnya terdapat personil militer dan juga PNS. Dan terkait dengan kebutuhan personil tersebut, Dinas Administrasi Personil Angkatan Laut di tahun 2023 melaksanakan pembukaan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang nantinya akan berdinas di sejumlah satuan yang ada di TNI Angkatan Laut. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan tersebut, kita mendapatkan kesempatan istimewa di siang hari ini. Tentunya bersama dengan narasumber yang sangat berkompeten untuk kita bahas di pagi menjelang siang hari ini. Dan telah hadir bersama dengan kita di sini ada Kolonel Laut Khusus Nuh Roman, SIP MPD MT Hanla, MM, yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Subdinas Personil Sipil atau Kasubdis Persip di Dinas Administrasi Personil Angkatan Laut atau Dismin Persal. Kita sapa Jajamers, selamat pagi menjelang siang Bapak Nur Rohman, Kasubdis Persip Dismin Persal. Baik, selamat pagi menjelang siang Bang Enjun dan seluruh JJMR. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam dari Bapak Kadismin Persal buat seluruh JJMR, yaitu salam sehat, semangat dan sukses selalu. Demikian. Amin. Kita semua tetap sehat, tetap semangat dan sukses mudah-mudahan. Amin. 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 Ya Allah. Amin. Dan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Bapak untuk kesempatan dan juga waktu yang diberikan kepada Radio Jala Seva Jaimai untuk di siang hari ini kita akan berbincang-bincang. Tentunya dengan materi yang akan kita bahas adalah PPPK. Apa dan bagaimana dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Kalau sebelumnya kan kita ada namanya PNS Bapak ya, penerimaan PNS tiap tahun. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana salah satunya yang dimaksud dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. Nah, apakah sama dengan pegawai negeri sipil Bapak? Baik, terima kasih Bang Jun. Izin saya menyampaikan bahwa terkait dengan sekarang kok ada yang namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dengan dinamakan PPK. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bahwa di situ disebutkan bahwa aparatur sipil negara itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini sebenarnya untuk PPK ini dimulai tahun 2018 yang dimana diturunkan dari Undang-Undang Nomor 5 2014 tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi Bang Jun, bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini adalah merupakan aparatur sipil negara. Ya, yang akan menjadi bagian pegawai yang berada di instansi-instansi atau lembaga pemerintahan. Dalam hal ini di TNI Angkatan Laut kita yaitu ada pegawai negeri sipil dan sekarang ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tadi saya sedikit koreksi Bang Jun bahwa pelaksanaan rekrutmennya itu didasarkan pada tahun 2022 yang sudah kita laksanakan kemarin. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut proses pengadaannya. Untuk pengadaan 2023 kita masih menunggu kebijakan pemerintah karena memang ini sangat menariknya untuk pengadaan aparatur sipil negara ini adalah merupakan hajat nasional. Jadi dibentuk melalui panitia seleksi nasional. Dalam hal ini di bawah penanggung jawabnya dari Kemenpan RB yang ditindaklanjuti secara teknis oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi demikian Pak Jeda. Baik. Untuk dengan saat ini sampai dengan prosesnya untuk penerima PPK itu sampai di mana Bapak? Di tahun 2023. Oke. Baik Pak Jun, sebelumnya saya ingin juga menyampaikan bahwa saya jelaskan dulu apa itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu, di situ disebutkan bahwa yang disebut dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja
untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Oke. Dalam jangka waktu tertentunya ini ditugaskan Jadi ada dalam waktunya, yaitu harus dikontrak minimal 1 tahun masa kerja, 1 tahun, maksimalnya 5 tahun. Dan itu bisa diperpanjang kembali, tergantung dari evaluasi bagaimana si PPK tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan tentunya dibutuhkan kembali oleh instansi dalam hal ini. Baik. Demikian. Untuk penentuan diteruskan kembali kontraknya atau tidak itu berarti harus mengajukan permohonan perpanjangan atau langsung dari instansi yang bersangkutan? Ya, nanti kalau seandainya contoh seseorang sudah 5 tahun dia dikontrak, ya, kontraknya sudah selesai, kemudian dianggap kinerjanya bagus dan masih baik oleh ini, maka si Kasatker dalam hal ini juga dari pegawainya tersebut ditawarkan untuk melanjutkan. Kalau apabila bersedia melanjutkan, maka akan membuat suatu surat permohonan untuk meneruskan kembali perjanjian kerjanya. Nah, ini karena harus dipetakan kembali ini perjanjian kerjanya mau berapa tahun untuk yang tahap selanjutnya. Apakah dilaksanakan hanya 1 tahun karena kebetulan dia udah mau masa pensiunnya? Ya, contohnya ternyata usianya selesai dia melaksanakan kontrak selama 5 tahun itu, usianya masih 57 tahun nih. Masih ada 1 tahun lagi menjelang pensiun untuk sebagai aparatur itu kan 58 tahun. Masih ada 1 tahun, diperpanjang aja 1 tahun. Berarti perpanjangan kontraknya hanya 1 tahun saja. Atau mungkin perpanjangan waktunya dia masih 55 tahun, diperpanjang lagi 3 tahun ke depan, 3 tahun. Itu seperti itu. Tapi ada ini juga Pak Jun, bahwa kalau seandainya dia mau berubah status, mau keluar, di tengah-tengah dia mutus kontrak. Seperti itu. Atau dia nih, khasnya P3K ini. Karena P3K ini kalau kita bandingkan dengan PNS tidak mempunyai pola karir. Jadi mereka hanya menduduki jabatan yang dia laksanakan sesuai kontrak, yaitu selama 1 atau sampai 5 tahun itu dia melaksanakan, contohnya sebagai perawat terampil, perawat terampil. Tak kalah dia sudah mempunyai selama 5 tahun, ternyata dia secara pribadi atau dia mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti S1 keperawatan contohnya. Dan dia ingin menaik jenjang menjadi seorang perawat ahli pertama. Ya, dengan golongan contohnya perawat ahli pertama itu 3A ya. Nah, itu dia harus mengundurkan diri dulu. Ya, dan untuk mengikuti lagi seleksi P3K. Nah, ini yang dan itu juga apabila ada formasinya. Kalau seandainya melihat bahwa ternyata tahun ketiga saya melaksanakan pekerjaan ini, kemudian ada lagi rekrutmen P3K dan ada formasi perawat ahli contohnya, dan saya ingin menjadi perawat ahli, dia sudah punya kualifikasi dengan S1-nya, dia harus mengundurkan diri dulu. Setelah itu ikut seleksi lagi. Itu Pak Jun, itu khasnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baik. Karena ini penerapannya baru, jadi sosialisasinya mungkin lebih harus kita masifkan lagi ya. Jadi biar orang-orang juga tahu ini untuk PPPK ini batasan usia ataupun juga lulusan dari perguruan tinggi atau mungkin dari SMA atau D3 atau bagaimana? Ada ketentuan-ketentuan khusus? Ya, nah menariknya lagi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini usia maksimal 57 tahun masih boleh. Iya, karena itu boleh. Tadi ada 1 tahun yang mempersilahkan untuk dia dikontrak selama 1 tahun. Jadi menjelang 1 tahun pensiun ke 58 itu bisa. Namun demikian kalau melihat prosesnya sepertinya agak sulit dengan proses yang 57 tahun kemudian mengikuti seleksi dengan tahapan seleksi yang hampir memerlukan waktu yang cukup panjang pun paling efektifnya berarti hanya 6 bulan. Jadi, tapi kalau di dalam ketentuannya itu diperbolehkan maksimal usia 57 tahun itu masih berhak untuk bisa mengikuti seleksi P3K. Namun itu tadi masa kontraknya hanya berlaku 1 tahun. Gitu. Tapi kalau untuk jabatan ahli utama yang dipilih atau JPT, jabatan pimpinan, karena ini memang untuk jabatan fungsional ya. Kalau jabatan ahli utama yang dipilih karena masa pensiunnya 60 tahun, berarti masih punya tuh 3 tahun ke depan. Gitu. Seperti itu yang contoh-contoh konkretnya. Untuk lulusan itu berarti tidak sesuai dengan disesuaikan dengan kebutuhan dari instansi tersebut ya. Betul. Jadi begini Pak Jun, Kemenpan RB itu menetapkan formasi tenaga yang dibutuhkan oleh instansi-instansi. Itu pun juga berdasarkan dari input data yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait kebutuhan yang mereka inginkan untuk ASN. Ya dalam hal ini P3K.
Di situ dengan proses pengadaan sekarang memang serba menggunakan teknologi ya, melalui aplikasi. Itu ada yang namanya e-formasi. Nah, e-formasi itu masing-masing instansi semuanya menginput data kebutuhan tentang formasi-formasi yang dibutuhkan. Baik. Nah, di dalam jenis-jenis formasi itu sudah menyebutkan kualifikasi pendidikan yang bisa memenuhi untuk menduduki jabatan formasi tersebut. Contohnya ada sebuah formasi arsiparis terampil. Ini arsiparis terampil itu siapa yang harus bisa menduduki kualifikasi pendidikannya apa? Ini D3 contohnya. D3 lulusan arsip atau lulusan yang mendukung kearsipan ya. Nanti itu biasanya ada jenis-jenisnya disebutkan. Kemudian nanti dia akan menduduki jabatannya apa, arsiparis terampil itu untuk golongan 2C contohnya begitu, Pak. Baik. Jadi sudah memang tidak nama formasi jabatan, kualifikasi pendidikan ya yang bisa menduduki jabatan tersebut itu sudah disebutkan di dalam formasi itu. Iya. Ya, makanya di dalam rangkaian seleksi nanti mungkin akan saya gambarkan rangkaian seleksi dari P3K itu salah satunya seperti itu. Baik. Jadi dalam ada kegiatan seleksi administrasi namanya di situ. Iya. Itu akan memverifikasi para peserta, para pelamar yang mengajukan lamarannya apakah ini sesuai dengan formasi yang kita butuhkan, kualifikasi pendidikannya maupun persyaratan-persyaratan teknis lainnya yang mendukung jabatan tersebut atau tidak. Nah, itu diseleksi di dalam tahapan administrasi itu. Oke. Jadi JJMR 107,7 FM nanti juga akan disampaikan oleh narasumber kita tentang bagaimana untuk proses seleksi dari tahapan untuk menjadi PPPK atau kita jabarkan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi JJMR jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM dan juga saya mengingatkan kembali untuk informasi dan juga wawancara kita di sini bisa Anda lihat di YouTube kami di JJM_radio, kemudian juga di Instagram kita di @JJMradio dan tentunya melalui streaming di www.tniair.mil.id. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 FM.